Orang sekarang ini meyakini bahwasanya mereka akan bahagia kalau duitnya banyak, hartanya banyak. Padahal belum tentu orang banyak harta, banyak duit, ya, rumahnya bagus, rumahnya mewah, ini hidupnya bahagia. Harta yang banyak ini mungkin bisa membeli tempat tidur yang enak, tapi enaknya tidur ini tidak bisa dibeli. Ada orang banyak hartanya tapi dia punya penyakit insomnia, walaupun misalnya satu malam nginep di hotel 10 juta bisa. Tapi kalau dia nggak bisa tidur sama aja, walaupun beli tempat tidur yang mahal, tapi kalau Allah Ta'ala tidak kasih nikmatnya tidur, maka harta yang banyak itu tidak akan ada faedah. Santri jangankan tidur di hotel, di majelis seperti ini aja tidur masih punya aja, ya kan? Apalagi kok di hotel. Jadi makan Allah SWT, harta yang banyak ini bisa membeli makanan yang mewah, ya. Di restoran kadang sekali makan satu menu cuman isinya kepiting satu sama udang satu kadang harganya juta sampai 2 juta, ya. Santri ini daripada makan itu mending beli nasi goreng, ya kan, beli bisa buat 5 lebih. Tapi harga makanan yang sangat mahal, tapi mereka ini bisa beli, tapi enaknya makan mereka ini tidak bisa beli. Karena hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia itu bukan dalam harta yang banyak, harta yang melimpah, tapi melainkan dalam amal agama yang sempurna. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini sangat singkat. Kenapa Allah Ta'ala tidak ciptakan dunia ini yang selama-lamanya? Karena cuma singkat, temporary saja. Karena dunia ini memang bukan tujuan kita. Tujuan kita ini adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tujuan kita itu yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Ta'ala. 100 tahun yang lalu mungkin kita belum lahir. 100 tahun yang akan datang kita mungkin akan tiada. Dunia ini singkat sekali. Karena tujuan yang selama-lamanya adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini adalah darul imtihan, tempatnya ujian. Semua orang ini diuji. Pemerintahan seorang pemimpin diuji dengan kepemimpinannya. Seorang rakyat pun diuji dengan pemimpinnya, ya. Kalau pemimpinnya tidak adil, ini adalah ujian bagi rakyat. Seorang nabi pun diuji dengan kaumnya. Seorang kaum pun diuji dengan nabinya. Semuanya ini dapat ujian, ya. Seorang ustaz, ya, kiai akan diuji dengan santrinya. Ada santri yang bandel, ada yang enggak. Ini adalah ujian bagi kiainya. Seorang santri pun akan mendapatkan ujian dari guru-gurunya. Ada kalanya gurunya ini merasa santrinya enggak benar-benar kita padahal sudah merasa berbuat benar, tapi menurut ustaz kita ini salah, ini salah. Ini semua ujian. Orang tua ini ujian bagi anaknya. Anak ini juga ujian bagi orang tuanya. Orang tuanya kadang ingin mondokkan anaknya, tapi anaknya malah nggak mau mondok. Sebaliknya kadang anaknya ini pengen mondok, tapi orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya. Sehingga semuanya ini ujian. Tidak ada yang tidak diuji di dunia. Maka dalam ujian pun ada yang namanya orang yang lolos, ada yang tidak. Seperti sekolah, kita sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 akan ada ujian tiap tahunnya. Semakin kita lolos ujian, maka kita akan naik level kelas 2, lolos lagi kelas 3 sampai seterusnya kelas 6. Nah, sekolah SMP nanti ada ujian lagi. Semakin kita lolos, kita akan dapatkan ijazah SMP, ijazah SMA, kuliah, S1, S2, doktor, dan lain sebagainya. Maka dalam ujian ini mesti ada yang gagal. Ada yang gagal, kemudian ada yang lolos. Terus yang gagal ini juga ada yang dibagi dua. Ada yang benar-benar fail, tidak bisa naik sama sekali. Ada yang bisa ujian ulang lagi. Sama, kita hidup di dunia ini pun ada ujiannya, ada yang lolos. Siapakah orang yang lolos ketika hidup di dunia? Ini dalam surat Al-Baqarah, ayyuhum ahsanu amal. Yaitu orang yang bagus amal. Ketika di dunia bagus amalnya, maka dia inilah orang yang akan lolos menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal kita, karena ridhonya Allah Ta'ala, tapi dengan asbab kita beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan Allah Ta'ala ridho kepada kita. Terus orang yang gagal ini siapa? Orang yang gagal dibagi dua. Ada yang benar-benar gagal dan tidak bisa naik. Jadi siapa? Yang ketika itu di dunia dia ini kafir.
tidak kenal Allah Ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, maka dia ini apa? Gagal, nanti akan dimasukkan di nerakanya Allah Ta'ala, menetap di nerakanya Allah Ta'ala khalidina fiha abada, selama-lamanya, tidak akan pernah mendapatkan pertolongannya Allah Ta'ala. Dan dimakan Allah SWT, orang yang dia ini gagal tapi mungkin ada kemungkinan lolos, siapa? Ya ini orang yang Islam ketika hidup di dunia kadang ama agama, kadang tidak, atau bahkan sama sekali tidak ama agama, tapi dia ini masih ada kesempatan asbab apa? Mungkin anaknya jadi hafiz Al-Quran sehingga bisa mensafaati orang tuanya yang wajib masuk neraka, yang tadinya sudah masuk neraka diselamatkan oleh anaknya. Kemudian apa? Mungkin anaknya jadi ulama, mungkin mendapatkan apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di akhir hayatnya dia diampuni dosa-dosanya, mungkin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk orang yang gagal tapi ada kemungkinan lolos. Maka dimakan Allah SWT, orang ini semuanya akan diuji. Maka tergantung kita ini apa? Melakukan ujian tersebut. Apakah kita akan menjadi orang yang gagal atau kita ini akan menjadi orang yang selamat. Maka kuncinya apa? Ya ini amal. Nah, amal soleh ini amal soleh ini pasti disertai dengan iman. Maka apa? Orang mesti kalau membayangkan atau ceramah ya kita ini butuh yang namanya bekal iman dan amal soleh. Kenapa selalu disandingkan? Karena amal soleh tidak akan wujud tanpa adanya iman. Nggak mungkin orang nggak beriman kok amal soleh, nggak mungkin. Karena adanya amal soleh karena adanya iman. Kalau orang nggak ada iman, ya nggak mungkin amal soleh. Orang lagi lemah iman, suruh baca Quran, walaupun dipaksa, walaupun dirotan apa segala macam, bukannya baca malah pindah tempat duduknya. Ya, orang lagi lemah iman, suruh sholat tahajud, bukannya bangun tahajud, pindah tempat tidurnya. Cari tempat yang mana kira Ustaz tidak kelihatan oleh Ustaz, ya kan? Orang lagi lemah iman, disuruh ngaji, buat digolek kemana, habis di kota, habis di apapun. Kalau lagi lemah iman suruh ngaji, ya ngaji. Paling di tempat ngaji tidur, bukan mendengarkan Ustadz yang lagi ngasih ilmu. Jadi makan Allah Ta'ala, maka amal soleh ini selalu bersandingan dengan iman. Nah, iman ini akan wujud bila mana ada usaha atas pentingnya. Bagaimana caranya? Kita tahu semua. Ini apa? Dengan mendakwahkan atas pentingnya iman. Harus dakwah. Nggak bisa iman dicari di rumah saja, diam di rumah. Maka iman ini harus kita usahakan dengan apa? Wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bayan seperti ini apa? Bayan seperti ini intinya untuk menimbulkan jazbah kita semangat untuk bisa keluar di jalan Allah Ta'ala lebih jauh lagi. Jadi intinya apa? Taskil 4 bulan, 40 hari 3 hari jauh. Maka dimakan Allah Ta'ala, Pak Yai Muklisin katakan anak muda ini semangatnya menggebu-gebu. Tergantung dia gunakan tujuannya apa. Ya, kadang menggebu-gebu, nggak takut resikonya. Kadang resikonya itu bisa menghilangkan nyawanya. Tapi namanya anak muda, kalau sudah hobi pada suatu perkara maka dianya akan menggebu-gebu. Ada yang hobi naik motor trek, ya. Padahal kalau jatuh resikonya patah tulang, ya kan, patah leher, meninggal, ya kan. Ada yang hobinya hiking, naik gunung. Padahal resikonya apa? Ya bisa hilang di gunung atau jatuh kepleset meninggal dunia. Padahal risikonya bisa nyawa. Tapi apa? Namanya hobi tetap dijalani. Nah, apalagi kok anak muda hobinya ini bisa amal agama, bisa keluar di jalan Allah Ta'ala 4 bulan dalam negeri jauh, masya Allah. Agamanya akan wujud bila mana anak muda ini sudah bergerak amalkan agama. Maka dimakan Allah SWT. Penting sekali kita ini jangan merasa puas kalau sudah kena 4 bulan. Harus puasnya apa? Bila mana kita bisa 4 bulan tiap tahun. Nah, kalau sudah 4 bulan tiap tahun dalam negeri, maka kita usahakan bikin paspor kita, bikin visa kita ke India, Pakistan, Bangladesh, mumpung kita ini masih muslim. Orang tua diminta nggak apa, walaupun ada kata-kata kalau sudah balik ini tanggung jawab sendiri. Maka dimakan Allah, kalau orang tua mampu ini diminta saja, uangnya diminta untuk bisa keluar sejauh-jauhnya supaya uangnya orang tua kita ini juga menjadi tabungan mereka untuk amal jariah mereka nanti di akhiratnya Allah Ta'ala. Jadi memang orang tuanya nggak mampu, maka sampai tabung jual kalender, ya kan. Nah, yang hidupnya jual kalender tabung bisa uang 4 bulan tiap tahun. Semua bersedih insyaallah. Kita niatkan minimal kita bisa ini buat IPB, India, Pakistan, Bangladesh, supaya kita tahu bagaimana cara-cara orang
India, Pakistan, Bangladesh ini amalkan usaha dakwah ini. Bagaimana cara mereka dakwahnya, bagaimana cara mereka menyambut tamunya, bagaimana cara mereka menyambut takazah. Ini harus kita belajar langsung kepada mereka, dan kita juga perlu suan kepada Allah masing-masing kita yang ada di India, Pakistan. Semua bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.